Hey guys, kembali lagi bersama aku di sini. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman papahnya si Excel atau si Pak Bos. Pengalamannya naik CBR 250RR. Tipenya itu ABS. Pembelian Juli tahun 2020. Berarti udah 5 tahun lebih ya. Si Baby RR ini sebenarnya kehitung jarang dipakai. Kilometernya aja baru tembus 20.000. Itu berarti si Pak Bos cuma pakai sekitar 4.000 km setiap tahunnya. Sebenarnya sih nggak begitu jarang juga. Cuma jaraknya pendek-pendek. Paling banter juga 20 kiloan dia pakai. Bukan buat semori juga. Karena papahnya si Excel itu kerja semaunya dan libur semaunya. Jaga lilin kerjaannya. Orang lain kerja dia libur, orang lain libur dia kerja. Kadang orang lain libur, dia libur juga. Kadang orang lain kerja dia nggak tahu ngapain. Pokoknya dia itu suka muncul dan menghilang kayak hantu gitu. Kalau kalian pernah lihat di jalan CBR 250 RR hitam yang rangkanya merah, terus DRL-nya warna merah, kayak lagi sakit mata, yang wingletnya warna merah cabe, nah itu dia orangnya. Timpukin lagi aja kalau ketemu di jalan. Baby RR-nya itu pakai knalpot Prospeed seri Viper yang suaranya bulat dan kayak suara helikopter. Gak begitu bising sih, tapi enak loh didengarnya. Knalpot Viper dari Prospeed ini emang cocok buat Baby RR. Adakah di sini yang pakai juga? Hayo ngaku. Ngomong-ngomong soal knalpot, si Pak Bos ini sering bongkar pasang DB killernya biar nggak bising katanya. Kalau lagi ngamut bisa pengang kuping. Nah, dia sering bongkar pasang itu di knalpotnya. Ya akibatnya RPM idle atau langsamnya jadi nggak karuan. Kan normalnya seharusnya 4 bar tuh di kondisi apapun. Bahkan paling panas ini nyampe 5 bar, kadang 6 bar. Kalau udah begini, dia itu suka ngomel-ngomel sendiri. Awalnya si dia rajin masuk bengkel cuma buat riset RPM idle-nya doang. Sekali riset itu harganya 50.000. Tapi lama-kelamaan mekanik di bengkel itu, bengkel Honda Big Wing ya, yang bisa nangani 250cc ke atas dengan baik. Oh iya, si mekanik itu mungkin karena kasihan, akhirnya dikasih tahu deh resepnya untuk riset ECM idle pakai bantuan jumper. Sejak saat itu, si Pak Bos riset sendiri ECM-nya jika kembali ngaco. Masalah yang satu ini teratasi. Tapi masalah ini bagian paling penting. Ini itu pengetahuan wajib buat rider Baby RR yang suka bongkar pasang DB killer di knalpotnya. Terus bannya dia pakai Pirelli Diablo Rosso Sport, depan 120/70 dan belakang 150/60 biar gak licin kayak sabun. Dia juga pasang keamanan-keamanan basic seperti frame slider. Dia sempat pasang protektor radiator yang dari kawat tapi dilepasnya lagi karena panas katanya. Ngomong-ngomong tentang frame slider ini, pernah nyelamatin si Baby RR. Sebenarnya si Pak Bos belum pernah jatuh. Amit-amit mudah-mudahan jangan lah ya. Ya gimana mau jatuh, pakai aja jarang. Ya nggak? Itu kejadiannya waktu si Pak Bos baru nyampe, dia lupa pasang standar, dia langsung turun-turun aja. Otomatis ketiban tuh motor. Tapi berkat adanya frame slider ini, motor terhindar dari kerusakan bodi. Ya kalau motor sih aman, tapi si Pak Bos meriang semalaman. Sebenarnya kasihan sih, tapi anggap aja itu buat latihan mengeluarkan cakra ninjutsunya. Terus si Pak Bos itu suka pengen modif yang aneh-aneh tau nggak? Ini tuh dia beli windshield diganti hitam dan jenong. Dia tempel juga sepasang aerofin kanan kiri. Terus dia pasang juga winglet yang nggak tahu gunanya buat apaan. Terus spakbor belakang sekaligus dudukan plat nomor dia lepas, ganti sama lampu sen kolong. Plat nomornya dia pasang di bawah. Depan shock belakang pakai besi plat custom bikin sendiri. Kreatif, tapi tetap aja nyuruh orang. Dia mah yang penting beres rapi dan bayar. Udah deh selesai semua urusan. Tapi nggak lama kemudian hujan deras turun tiap hari. Nah jadinya dia mikir, ternyata spakbor itu penting. Bukan masalah nyipratin orang di belakang, tapi punggung dianya sendiri penuh cipratan lumpur. Maka nggak pakai lama, dia belanja lagi di Shopee, beli mudguard ban belakang. Mau tahu hasilnya? Dia diketawain sama tongkrongannya. Ya akhirnya dia lepas lagi. Seudah kejadian itu, kalau langit mendung, mending gak jadi jalan. Kalau mau pakai Baby RR, dia itu suka melihat langit. Mungkin dia lagi meramal hujan, atau mungkin lagi belajar jadi pawang hujan. Kalau merasa yakin dia berangkat, tapi perkiraannya jarang tepat. Seringnya meleset, dia pulang basah kuyup sambil ngomel-ngomel. Besoknya dia cuci di steam. Buset deh, rasis banget tempat cuci steam sama Baby RR. Kena 25-30 ribuan. Aneh, padahal sama aja ya. Gitu-gitu doang. Masih tanda tanya sampai sekarang tentang tarif bos-bos itu. Misteri tersembunyi dari hampir semua tempat cuci motor.
Kalau udah motornya kinclong, pasti deh si Pak Bos nyuruh tukang cucinya bantuin ngangkat setengah si baby Arar. Ini itu kebiasaannya selalu semprot oli WD khusus buat rantai. By the way guys, oli WD chain loop ini lengket loh, tapi bagus bikin rantai dan gear jadi awet, ya karena mengurangi gesekan. Si Pak Bos itu baru ganti gear satu set sama rantainya baru aja. Berarti setelah 5 tahun pemakaian, itu awet banget masuknya. Iya sih awet, tapi sekalinya ganti habis 2 jutaan. Dan keselnya itu inden dari Jepang, lama banget nyampenya. Bisa sih pakai rantai lain, tapi itu beresiko putus. Nah itu guys, yang suka ngeluh-ngeluh di TikTok, rantai putus ngehantam blok mesin. Pas dilihat itu, rantai bukan orisinil. Dan si Pak Bos nyengir geli. Selain rantai, baby Ararnya si Pak Bos ini udah ganti komstir pas tahun keempat. Tetap kehitungnya awet ya guys. Terus kanvas rem depan 2 kali ganti, yang belakang malah belum pernah ganti. Dan masih aman, kata mekanik. Heran, udah 5 tahun lebih loh ini. Terus apalagi ya? Oh ya, Kisok pernah ngalamin juga itu. Di jugluk-jugluk gak mau nyala. Akhirnya si Pak Bos duduk pasrah sambil ngudut nunggu Kang Ojol. Terus di step dah ke bengkel resmi Honda terdekat. Tapi gak jauh-jauh amat sih, paling cuma 2-3 kiloan aja. Gini nih jadinya, kalau nggak ada indikator aki soak. Tapi wajar lah, karena itu tuh kejadiannya di tahun kelima. Dan yang paling horor kata si Pak Bos itu pas kipas pendinginnya mati. Dia sadar pas beli udut Surya 16 kesukaannya di Alfa. Kering gak ada hujan. Pas lihat ke bawah kok ada genangan air. Di bawah motor maksudnya. Dia sempat mikir ini kenapa ya. Pas lihat indikator suhu dia kaget setengah pingsan. Buset, udah 5 bar dari yang normalnya 3 bar. Dia pulang di sore itu, berhenti-berhenti ngudut. Kalau udutnya habis, dia jalan lagi sampai indikatornya naik ke 5. Dia ngudut lagi. Gitu aja terus sampai rumah. Dan besoknya pagi-pagi sekali, bengkel Honda juga belum buka. Mekaniknya lagi pada briefing sama supervisornya. Ini si Pak Bos buru-buru masukin ke bengkel dan bilang bla bla bla, motor disimpan diganti kipasnya. Terus dia ambil lagi sore. Kejadian ini itu di bulan-bulan akhir mendekati tahun kelima. Hal-hal lainnya yang diganti, paling busi. Dia pakai 2 biji busi beri silver yang pengapiannya 360 derajat. Bensin dia pakai Pertama Plus. Velg juga udah di balancing depan belakang. Steering damper gak jadi beli karena dia tahu bakalan berat kalau pelan meskipun stabil di kecepatan tinggi, mencegah tang slap. Tapi ya selama posisi kalian benar dan cara memegang stangnya benar juga, jalanannya mulus. Kejadian kayak gitu tuh kemungkinannya kecil. Si Pak Bos ini rajin dan telaten ngurus motornya karena dia udah perhitungkan semuanya sebelum membelinya dulu. Misalnya biaya perawatannya. Dia rutin servis antara 3 atau 4 bulan sekali. Di tahun kedua dia sempat pakai oli motul tapi merasa jadi meletoi tenaganya, maka balik lagi ke oli bawaan pabriknya. Lagian Honda bikin mesin itu ya pasti menyesuaikan sama oli mereka. Jadi mereka itu bikin oli dulu baru mesinnya. Dan si Pak Bos ini pakai motul itu udah 2 tahunan loh. Nah sekarang aku mau cerita kebiasaan si Pak Bos papahnya Excel itu bawa si baby Arar ini. Kebiasaannya itu dimulai pas dia nyalakan mesin di pagi hari. Pas nyala normalnya ada di 5-6 bar RPM idle-nya. Terus dia gas sekali, turun dikit RPM idle-nya. Udah itu dia masuk mode convert. Dia bawa slow sampai indikator suhu naik ke 3 dan indikator RPM turun ke 3 bar. Langsung dia pasang mode sport. Dan gak lama kemudian indikator idle-nya ada di 4 dan stabil. Kebanyakan dia bawa si baby Arar ini di mode sport dan mode sport plus. Dia hanya pakai kalau isengnya kumat. Dia suka bercandain motor-motor kayak R15, RX King, Ninja 2 tak, GSX, Fiction, MT15, Satria, sampai Eros. Itu pun yang tengil aja dia kerjain. Biasanya dia tusuk dan salib, lalu melambat melihat spion biar ditusuk lagi. Terus gitu aja, sampai dia bosan dan nyengir kayak kuda di balik helmnya. Dan dia suka ketawa sendiri. Benar-benar rada-rada deh. Untuk kecepatan maksimal yang pernah dicapai itu nggak tahu. Dia nggak pernah ngitung dan kagak pernah lihat speedometer. Speedometer itu menyesatkan. Katanya sih bilang begitu. Nih kalau ada yang penasaran sama konsumsi bensin si baby Arar ini, si Pak Bos sumpah-sumpahan katanya bilang irit.
kalau dibandinginnya sama konsumsi BBM truk tronton. Tapi kalau dibandinginnya sama Suprafit, ya boros lah. Kebanyakan minum topi miring. Ya begitu tuh si Pak Bos itu. Ada sedikit keheranan, pas si Pak Bos ganti kaleng bulan Juli kemarin, pajak yang tadinya 1 juta setahun, bukannya turun, malah naik. Ini tuh si denger-dengar gara-gara option. Nggak tahu deh. Itu maksudnya naikin option. Ya si Pak Bos bayar aja, karena naiknya dikit. Uang segitu buat dia bukan apa-apa, karena kerjaannya yang jagain lilin itu, maka duit datang sendiri. Tapi jangan percaya, karena ini hanya ilusi. Oke guys, segitu aja review pemakaian Baby RR selama 5 tahun lebih. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanya sama ibu guru kalian aja ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Dadah!